Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Nur Adinda Kusuma dengan NIM 23030550237 dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai konsep dasar timbulnya penyakit, khususnya pada konsep wheel atau roda dalam epidemiologi. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai konsep wheel dalam epidemiologi dasar timbulnya penyakit, kita perlu mengetahui perbedaan penyakit, sehat, dan sakit. Nah, secara khusus dikemukakan oleh ahli dan bidang yang ahli. Pada slide ini tertunjukkan bahwa penyakit menurut biomedis adalah gangguan pada fungsi biologis tubuh yang dapat diidentifikasi dan diobati secara medis. Dan menurut Persons, sehat adalah kondisi atau kemampuan seseorang individu untuk menjalankan tugas dan peranannya secara efektif dalam kondisi yang optimal. Dengan demikian, sakit diartikan sebagai ketidakmampuan individu untuk menjalankan peran sosialnya secara optimal. Untuk mengingatnya dengan mudah, perbedaan antara penyakit sehat dan sakit, saya akan menjelaskan dari pandangan saya, yaitu penyakit. Penyakit adalah gangguan yang terjadi yang menyerang tubuh kita yang sehat menjadikan kita sakit. Sedangkan sehat adalah kondisi di mana tubuh kita dapat menjalankan aktivitas dan peranan kita setiap sehari-hari dengan baik. Sedangkan sakit, kondisi di mana kita merasa letih, lesu, tidak bersemangat, dan sulit untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Konsep roda atau wheel dalam timbulnya penyakit merupakan salah satu model yang digunakan dalam epidemiologi untuk menggambarkan faktor-faktor yang saling terkait dan berkontribusi terhadap terjadinya suatu penyakit. Model ini lebih kompleks dibandingkan dengan model segitiga epidemiologi karena terlihat interaksi yang lebih dinamis dan saling mempengaruhi antara berbagai faktor. Masih lumayan mirip dengan model segitiga epidemiologi, pada konsep roda atau wheel ini juga menggunakan 3 faktor penting, yaitu agent atau intigen, juga host, dan lingkungan atau environment. Pada roda atau wheel ini menggunakan model lingkaran yang memiliki 2 bagian, yaitu dalam dan luar. Dapat kita lihat pada gambar, terdapat 2 lingkaran yang terbagi atas lingkaran pusat atau dalam, juga lingkaran luar. Pada lingkaran pusat atau dalam terdapat host atau penjamu, juga intigen ataupun agent. Nah, peran host sendiri yaitu merupakan individu yang rentan terhadap penyakit. Faktor-faktor yang terkait dengan host yaitu usia, jenis kelamin, status imun, kebiasaan hidup, dan kondisi kesehatan dasar. Dan agent atau intigen di sini yaitu faktor penyebab penyakit, baik itu dari organisme, bakteri atau virus, maupun zat kimia, radiasi, dan faktor keturunan dari gen orang tua. Lalu pada lingkaran luar terdapat 3 macam environment atau 3 macam lingkungan, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan juga lingkungan biologi. Yang pertama, lingkungan fisik didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bersifat non-hidup, yaitu berada di sekitaran kita, manusia, seperti tanah, air, udara, iklim, dan kondisi geografis. Dampak dari lingkungan fisik dapat menjadi sumber agen penyakit seperti bakteri, virus, ataupun parasit. Selain itu, lingkungan fisik juga dapat memengaruhi daya tahan tubuh manusia terhadap penyakit. Selanjutnya yang kedua, lingkungan biologi. Lingkungan biologi didefinisikan sebagai semua makhluk hidup yang berinteraksi dengan manusia, seperti flora maupun fauna. Dampak dari lingkungan biologi berperan sebagai reservoir atau tempat tinggal bagi agen penyakit.
Selain itu, lingkungan biologi juga dapat menjadi faktor yang menularkan penyakit dari satu individu ke individu lainnya. Dan yang ketiga yaitu lingkungan sosial, merupakan faktor-faktor sosial seperti budaya, ekonomi, dan politik yang memengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Dampak dari lingkungan sosial dapat memengaruhi perilaku individu, akses terhadap sumber daya, dan dukungan sosial yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan. Interaksi ketiga lingkungan ini saling berinteraksi mengaruhi satu sama lain. Misalnya, perubahan lingkungan fisik akibat pemanasan global dapat menyebabkan perubahan distribusi vektor penyakit, sedangkan perubahan perilaku akibat pengaruh media sosial dapat mengaruhi pola hidup sehat masyarakat. Pentingnya konsep roda dalam epidemiologi, yang pertama yaitu memahami penyebab penyakit. Nah, model roda atau wheel ini membantu kita memahami bahwa penyakit tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi kompleks dari berbagai faktor. Lalu untuk pencegahan penyakit dan pengobatan penyakit, yaitu dengan memahami interaksi antara berbagai faktor, kita dapat mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Juga, dengan memahami dasar genetik dari suatu penyakit dapat membantu dalam mengembangkan obat-obatan dan terapi yang lebih efektif. Sebagai contoh penerapan konsep roda, saya mengambil penyakit diabetes mellitus. Pada lingkaran dalam terdapat host, yaitu individu yang terserang, kemudian agen, yaitu penyebab utama dari penyakit ini, yaitu ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi insulin secara efektif, baik itu tipe 1 ataupun resistensi insulin yaitu tipe 2. Nah, pada bagian lingkaran luar terdapat faktor lingkungan, fisik, biologi, dan sosial, yaitu pola makan yang tidak sehat seperti tinggi gula, lemak jenuh, dan kurang beraktivitas fisik, stres. Juga akses terbatas pada perawatan kesehatan itu merupakan faktor lingkungan yang dapat memicu memperburuknya diabetes mellitus ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa konsep dari roda atau wheel pada epidemiologi dalam konsep dasar timbulnya penyakit ini dapat dapat dijadikan sebagai alat yang berguna dalam memahami penyebab dan penyebaran penyakit dengan memahami interaksi kompleks antar berbagai faktor, yaitu lingkungan, baik itu biologis, fisik maupun sosial, juga dengan host atau individunya, dan juga dengan intigen ataupun agennya. Baik, itu juga dapat kita juga dapat mengembangkan strategi dengan menggunakan konsep roda ini sebagai alat. Kita dapat mengembangkan strategi untuk melakukan pencegahan yang lebih efektif dan menyeluruh. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.